Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit prinsip kerja tentang kopling motor dan kerusakannya. Ketika bicara tentang motor atau moge atau motor manual, tentu kita tidak asing dengan istilah kopling. Kopling adalah komponen utama pada kendaraan yang memiliki fungsi untuk memutuskan maupun menyambungkan putaran mesin dengan transmisi. Di sini transmisi adalah gearbox yang tentunya langsung terhubung dengan rantai. Sebenarnya ketika kita menarik tuas kopling pada handle kiri, maka kita memutuskan aliran tenaga antara mesin, di sini askruk, yang terhubung dengan gigi primer sekunder menuju ke gearbox. Hal ini menyebabkan transmisi tidak akan ikut berputar walaupun mesin berputar dengan kecepatan berapapun. Pada saat inilah pengemudi bisa memindahkan gigi dengan mudah dan halus. Lalu bagaimana prinsip kerja dari kopling? Kopling bekerja pada prinsip gesekan, di mana terdiri dari dua komponen plat, yaitu kampas kopling dan plat kopling. Kedua plat tersebut dipasang berselingan atau selang-seling. Kampas kopling terhubung pada rumah kopling dan rumah kopling terhubung pada crankshaft atau askruk. Sedangkan plat kopling terhubung dengan center gear atau poros dari gearbox yang meneruskan tenaga menuju transmisi dan akhirnya menggerakkan roda belakang. Kampas kopling dan plat kopling dipasang dengan jumlah yang banyak disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin sedikit plat kopling dan kampas kopling, maka gesekan akan terjadi semakin kuat sehingga banyak tenaga yang akan hilang di situ. Maka untuk mengimbangi tenaga yang besar, biasanya dipasang plat kopling yang besar ataupun jumlahnya agak banyak. Apabila tuas kopling ditarik, plat penekan akan merenggangkan sehingga plat kopling dan kampas kopling tidak saling menjepit. Ketika ini terjadi, maka aliran tenaga dari mesin ke transmisi akan terputus. Dan ketika tuas kopling dilepas, maka pir akan menekan plat sehingga antara plat gesek dan kampas kopling akan saling menempel. Sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan menuju ke transmisi atau gearbox dan akhirnya menuju ke rantai dan roda belakang. Bagaimana gejala kerusakan pada kopling? Karena kopling bekerja dengan prinsip gesekan, maka cepat atau lambat kampas kopling akan habis. Hal ini sama dengan kampas pada rem cakram. Bisa kita lihat pada rem depan kendaraan kita. Terkadang nggak cuma kampasnya, tapi cakramnya juga ikut berkurang. Biasanya kampas kopling diganti di kisaran jarak tempuh 20.000 km. Namun, tidak menutup kemungkinan penggantian dilakukan pada interval jarak yang lebih singkat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan maupun gaya berkendara dari pemilik kendaraan. Gejala yang timbul dari kampas kopling yang sudah habis adalah: pertama, slip pada kopling, yaitu berkurangnya daya cengkram yang menyebabkan kampas mengalami aus sehingga menimbulkan bunyi yang tidak normal pada mesin, seperti berdecit atau mungkin bunyi yang lain. Akselerasi mesin yang berkurang. Kecepatan maksimum kendaraan akan berkurang karena tenaga dari mesin tidak bisa tersalurkan dengan sempurna ke transmisi. Hal ini dikarenakan karena ada aus atau plat kampas koplingnya itu habis. Performa kopling menjadi buruk. Ketika kampas kopling aus, maka aliran tenaga dapat diputuskan dengan baik, sehingga proses perpindahan gigi menjadi gampang. Namun, apabila kampasnya habis, maka proses pemindahan gigi menjadi sulit dan mekanisme pelepasan dan penekanan kopling menjadi kurang responsif. Yang terakhir adalah putaran mesin menjadi tinggi. Ketika kampas kopling aus, putaran mesin akan menjadi semakin tinggi karena antara gerak ban dan putaran mesin tidak seimbang. Ya, karena tadi terjadi gesekan. Selain karena kondisi berkendara dan faktor lain,
Kerusakan kopling adalah kondisi oli yang sudah buruk bisa memperparahnya. Untuk sebagian besar kendaraan yang menggunakan tipe kopling basah, karena memiliki daya tahan yang lebih baik dengan tipe kopling kering, untuk menjaga kopling selalu ideal, maka perlu dilakukan perawatan secara rutin. Selalu ganti oli mesin Anda sesuai dengan waktu yang ditentukan, atau apabila Anda menggunakannya dalam kondisi ekstrim, mungkin bisa diganti dalam jangka waktu 1000 km pada speedometer, atau dalam jangka waktu 1 bulan, atau mungkin bisa 2 minggu saja. Semua kembali pada kebutuhan. Namun jika digunakan normal, oli dapat bertahan antara 2000 sampai 3000 km. Demikian pembahasan tentang kopling. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.